kita membahas apa? Lingkaran dan lingkaran. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkaran dan tali ukur lingkaran. Nah, hari ini siapa yang sudah masuk? Firman kesalahannya apa? Cantika, Firman, siapa lagi? Raihan kesalahannya apa? Nah, sebelum itu menjelaskan materi, apakah kalian pernah mendengar apa itu tali ukur lingkaran? Nah, apa pengertian dari tali ukur lingkaran? Ada di buku kan? Nah, sekarang kalian bagi menjadi kelompok. Kalian mulai berhitung dari 1 sampai 4. Kan 4 orang nanti satu kelompok. Mulai dari 1. Sekarang perhatikan depan semuanya. Simak videonya, nanti kalau ada yang nggak paham tanyakan gitu ya. Kali ini kita akan bahas apa itu tali ukur itu masih garis yang bukan dua titik yang terletak. Lingkaran itu namanya titik. Nah, sekarang yang tali ukur yang digambar itu mana tali ukurnya? Yang garis K ke L. Untuk yang tali busur pengertiannya ada yang ditanyakan? Garis KL merupakan tali busur lingkaran P. Jadi pada tali busur jika ada titik-titik yang ada pada lingkaran, kemudian titik-titik itu dihubungkan dengan sebuah garis lurus, maka itulah yang dikatakan tali busur. Kalau yang ditengahannya itu titik pusatnya kita ganti dengan huruf M, berarti dinamakan titik pusat. Ya, jelas ya. Oke. Nah, biasanya soal yang berkaitan dengan tali busur seperti ini ya. Nah, ini langsung kita bahas aja nih. Soal-soal yang berkaitan dengan tali busur lingkaran. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ya, jadi ada lingkaran O ya, titik pusatnya O, dan ada garis BG atau tali busur BG dan apotema OM. Nah, jika apotema itu apa? Yaitu garis yang
lingkarannya atau L-nya sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan panjang tali busur PQ-nya. Nah, kita analisis dulu nih ya, dari lingkaran yang diketahui apa nih yang bisa kita lakukan untuk mencari angka yang diminta di soal. Nah, dari sini coba perhatikan di sini kan ada titik tuh ya, segitiga bisa sudut ya, sudut ORQ atau OR adalah titik pusat dengan titik pada lingkaran. Berarti ini sebagai jari-jari ya, jari-jari atau M. Nah, maka di sini sudah ada. Kalau ada yang dapat silakan dicetak. KKP-nya nanti ya dikerjakan. Panjang ORQ-nya adalah 10 cm. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Yang ditanyakan apa? PQ itu Panjang itu RQ ya. Jadi PQ itu adalah panjang di mana setengahnya sejauh QN atau RQ. Maka kita harus mencari dulu RQ. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka apa yang kita gunakan untuk mencari satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku? Nah, kita pakai teorema Pythagoras. sebelumnya pernah belajar tentang teorema Pythagoras? Pernah. Pythagoras itu bunyinya seperti apa? Nah, yaitu perhatikan dulu, RQ ini adalah salah satu sudut yang pendek ya. Maka jika salah satu sudut yang pendek atau sisi yang pendek yang ditanyakan, maka rumusnya akan sisi yang paling panjang yang dikurangi dengan sisi yang pendek yang lainnya. Berarti dalam hal ini yang panjang yang mana? Dari gambar segitiga siku yang panjang yang mana? Oke. Yang pendek? Maka bisa dikatakan panjang dan pendek. Kalian lihatnya dari mana? Dari ukuran. Yang oke itu berapa? 10. Oke. 8 dengan 10 mana yang lebih besar? Yaitu sisi miring. Yang sisi miring dikurang sisi yang satunya. Berarti OQ kuadrat dikurang sisi yang pendek satunya yaitu OM kuadrat. Gitu ya. Berarti OQ ini berapa nilainya? Nilainya 10. Berarti 10 pangkat 2. OM-nya berapa? Yaitu 8. 10 pangkat 2 berapa? 8 pangkat 2? 100 dikurang 64? 3. Ada dibutuhkan sehingga 100 dikurang 64 akan 36. Maka 36 Kenapa akar 36 itu bisa 6? LQ-nya. Ya, LQ-nya berarti kita harus ke sini. LQ-nya sudah dapatnya 6. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa LQ itu adalah setengah dari PQ yang kita cari ya. Nah, maka LQ adalah setengah dari garis PQ, maka untuk mencari PQ-nya adalah 2 kali panjang Q, gitu ya. Karena di sini kan jelas menemukan titik tengah yang dari busur, artinya jarak antara PM dan LQ itu sama, sehingga PQ-nya adalah 2 kali LQ. LQ-nya sudah dapat tadi berapa? 6. Berarti 2 kali 6 hasilnya 12. Maka itulah panjang dari PQ-nya ya. Jadi panjang dari busur PQ adalah 12 cm. Kalau panjang PR berapa? PR 6. Kenapa bisa 6? Karena setengah dari untuk yang dari busur lingkaran ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang penting silakan dicatat biar penting nggak. Dari pengertian tali busur, contoh soal ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Yakin ada nih? Dari cara-cara yang ini
Dua itu rumusnya. Karena ini ditanyakan lagi. Ya, ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke 4 kali tutup. Sekarang perhatikan ke depan lagi. Maksudnya kayak apa? Nah, misalkan nih ada titik A, B, C, dan D terletak pada lingkaran B sebagai berikut. Ada lingkaran dengan pusat B, kemudian ada titik-titik A, B, C, dan D. Nah, jika titik-titik tersebut dikali sebuah garis yang menunjukkan keempatnya, maka diperolehlah sebuah segi empat. Ya. Nah, maka segi empat A, B, C, D ini berdiri segi empat kali sisi-sisinya sisi A, B, C. Ada berapa tadi kusurnya? 4. Mas garis yang menghubungkan dua titik ya yang terletak pada lingkaran. Maka itulah yang dikatakan sebagai segi empat dari kusur. Nah, untuk pengertian dari segi 4 dari kusur ada yang ditanyakan? Ada. Ada yang ditanyakan? Yakin dah. Kalau nggak ada nanti ibu yang nanya. Perhatikan ke depan dah. Gitu ya. Sudut-sudut yang berhadapan. Sudut ABC berhadapan dengan sudut ABCD. Setelah itu sudut BAD berhadapan dengan sudut DC. Juga dua sudut yang berhadapan pada selalu ada dua pasang. Nah, dua pasang sudut yang berhadapan. Artinya sudut apa lagi? Nah, setelah itu sudut apa lagi? Sudut B, berarti di dalam segi 4 tadi sudut itu ada 4 sudut. Nah, perlu kalian ingat, jika jumlah dua sudut itu berhadapan, hasilnya berapa? 180 derajat. Nah, langsung kita bahas persoalan. Misalnya nih, ada lingkaran dengan pusat B berarti ya, kemudian ada segi empat dari Kalau X-nya di depannya nggak ada angka, berarti angkanya berapa? 1. Berarti 1 ditambah 2X. maka untuk mencari level X-nya setiap derajat harus luas nih. Tidak luas di sini plus berarti mengurangi. Berarti 180 dikurang 9, 171 itu tidak seperti ya. Kemudian masih ada tiganya nih. Kita hanya mau mencari level X-nya, maka kita tidak harus tidak luas. Posisi kita di sini mengambil dari X. Kalau kita dia 6 bagi berarti 171 dibagi 3 jadi ya, maka kita nilai X yang ada gitu ya. Nah, setelah dapat nilai X-nya, maka sudut ABC nya bisa kita tentukan dengan sudut yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masukkan nilai X-nya ke sudut ABC. Sehingga masih rumusnya 2X kurang 15 gitu ya. Nah, sementara X-nya sudah dapat
Majukan ke depan. derajat kurang 15. 2 kali 57 berapa tuh? 114 kurang 15 derajat. Maka sudut ADC akselerator yaitu 114 kurang 15 yaitu 99 derajat. Gitu ya. Contoh soal ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham. Kenapa di yang 2x itu dikali dengan 27 derajat? Dapat dari mana? Karena nilai x-nya hasilnya 57 derajat. Maka 171 derajat itu dari 180 derajat dikurang 9 derajat. Karena ini ditanyakan lagi. Dewa mau nanya. 57. 171 dibagi 3. 1 dibagi 3. Kita bilang 3 yang menghasilkan dan mendekati 17. Jadi 57 itu datangnya dari 171 derajat dibagi 3. Rombongan kita. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Era. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Ada. Nah, sekarang perhatikan yang di LKPD. Kalian selesaikan soal itu secara berkelompok. Kerjakan sama-sama ya. Soal 1 itu contoh soalnya sama dengan contoh soal yang pertama. Yang tadi khusus. Kalau kerjakan itu kalian yang panjang. Kalau selesai silakan buka, jangan ribut. Ibu nggak kenal teman-teman. Kalau ada yang sudah selesai silakan kumpulkan. Kelompok akan menjelaskan kepada nanti dibuat dulu, nanti kalian bacakan perwakilan. Tugasnya buat kesimpulan nanti membacakan pembangunan yang
Berarti kalian semua nggak paham apa yang dikerjakan. Nah, sekarang kelompok yang lain perhatikan tangan perhatikan depan. Kelompok Radit, perhatikan depan yang mau Soalnya tadi kan penembakan. Kelompok yang lain jawaban teman yang di depan benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kesimpulan dari kelompok yang lain apa? Kesimpulan dari soal yang kalian kerjakan. Bacakan tadi. Ayo, Ada tersebut kami dapat nah, sekarang kelompok Alika. Kita kesimpulannya. Kita harus hadir dalam bentuk kata dan visual itu Oke, selanjutnya kelompok Iwa. Yang lain jangan temannya membaca lagu sendiri. Oke, sekarang kelompok Teddy. Tadi soal yang kami kerjakan, kami
Dan jika kamu pusing dengan hal-hal tentang pekerjaan matematika, ingat janganlah memusingkan dengan hal. Biarkan alam semesta yang alih dan lihatlah kehidupan yang terjadi. Kata-kata hari ini atau kesimpulan? Hari ini ya. Kesimpulannya apa? Kalian kan kelompok kalian disuruh menerapkan kesimpulan yang kalian dapatkan. Kalau enggak, kenapa Nah, dari kesimpulan dari keseluruhan yang kita pelajari dari awal sampai menyelesaikan soal ini, apa kesimpulannya? Satu orang. Dan dari yang tadi berbicara, mungkin Pak tadi usul. Nah, kesimpulan yang dapat kalian tarik dari pembelajaran pada hari ini apa? Kalau Dewa? Seandainya tali yang melewati titik pusat itu namanya apa? Ya. Itu cara kalian membedakan tali busur lingkaran dan diameter lingkaran. Kalau diameter itu melalui titik pusat. Kalau tali busur? Tidak. Nah, materi apa yang dapat kalian kuasai? Materi yang kalian kuasai program apa? Materi yang dapat kalian kuasai dan pada tali busur lingkaran dan segi simpan tali busur. Yang kalian kuasai apa? Kelompok Andika. Jangan senyum-senyum. Kelompok Iwa, materi yang kalian kuasai apa? Materi yang kalian kuasai. Materi kita kan ada dua, tadi busur lingkaran dan ispat tadi. Nah, yang kalian kuasai apa? Orang kelompok A. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dengan